Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20 bukan malam pertama. Sudah dimulai? Tanya Zain antusias. Sudah selesai pengucapan janji sucinya. Sekarang mungkin sedang resepsi, ujar Talita sedikit terkekeh. Talia cantik sekali memakai gaun pengantinnya. Sambung Talita lagi yang kembali mengingat penampilan Talia hari ini di acara pernikahannya. Kau juga pasti akan sangat cantik saat kita menikah nanti. Aku akan membuatkan pesta yang mewah saat kita menikah nanti. Janji Zain yang kini sudah menyatukan keningnya dengan kening Talita. Apa keluargamu akan setuju dengan hubungan kita, Zain? Talita tiba-tiba merasa ragu. Masih lekat di ingatan Talita kemarahan Papa Hans, yang akhirnya memutuskan semua hubungan dengan keluarga Hale, karena merasa sudah ditipu oleh Talita yang menyamar sebagai Talia. Talita bahkan belum siap jika harus menerima caci maki dari Papa Hans lagi sekarang. Kenapa kau sedih? Tanya Zain yang sudah ganti menangkup wajah Talita. Entahlah, aku bingung, Zain. Raut wajah Talita sudah berubah sedih. Papamu membenciku dan menganggap aku seorang penipu. Apa papa kamu akan merestui hubungan kita? Tanya Talita masih sedih. Kau bukan penipu, sayang. Saat itu hanya salah paham. Dan aku yakin, papa akan merestui hubungan kita setelah kita menemuinya nanti. Tutur Zain yang merasa begitu yakin. Dan jika papa tidak mau merestui hubungan kita, aku akan tetap menikah denganmu. Sambung Zain lagi dengan nada bersungguh-sungguh. Zain, apa? Aku mencintaimu, jadi aku hanya akan menikah denganmu. Dan ini bukan sebuah gombalan. Aku serius. Ucap Zain menatap dalam ke arah netra milik Talita. Talita mengusap tangan Zain yang masih berada di wajahnya. Aku akan mandi dan bersiap agar kau tidak terlambat bertemu rekan kerjamu. Kata Talita yang langsung disambut anggukan kepala oleh Zain. Aku akan menunggu di sini. Ujar Zain yang kembali mengusap lembut wajah Talita. Sebelum gadis itu berlalu masuk ke dalam kamarnya untuk membersihkan diri dan bersiap. Zain dan Talita masuk ke sebuah restoran yang ada di sudut kota Paris. Mereka sudah datang. Zain melambaikan tangan pada beberapa pria asing yang juga melambaikan tangan ke arah Zain. Aku akan menunggu di sana saja. Talita menunjuk ke arah meja yang ada di sudut restoran. Baiklah, ini tidak akan lama. Aku akan segera menemuimu. Zain mengecup kebing Talita sebelum berlalu untuk menemui rekan kerjanya. Sementara Talita mengayunkan langkahnya menuju ke sudut restoran, di mana terdapat meja kecil dengan 2 jursi di kedua sisi meja. Seorang pelayan restoran segera menghampiri meja Talita untuk mencatat pesanan. Setelah menyebutkan pesanannya, dan pelayan sudah pergi, Talita segera mengeluarkan ponselnya dan kembali menghubungi ponsel N. Talita penasaran, apa acara lempar bunga sudah dimulai. Video call baru saja tersambung. Saat Talita melihat N dan yang lain tengah menyoraki seseorang. N, apa acara lempar bunganya sudah dimulai? Tanya Talita kepo. Sudah selesai sejak tadi, Kak.
Sahut Anne dari seberang sana. Siapa yang dapat bunganya? Tanya Talita semakin penasaran. Kak Yumi yang dapat, Kak. Lihat, Kak Yumi masih malu-malu. Abang Liam udah girang dan tak tahu malu. Cerita Anne seraya terkikik. Talita bisa melihat dengan jelas di layar ponselnya. Wajah Yumi yang bersemu merah dan Liam yang bersorak kegirangan. Sepertinya adik laki-laki Talita itu sudah bucin akut ke Yumi. Benar-benar pasangan yang lucu. Kau tidak sedang kerja, kenapa tidak pulang saja? Dasar menyebalkan. Itu suara Thalia. Sepertinya ponsel Anne sudah berpindah ke tangan Thalia sekarang. Karena wajah saudara kembar Talita tersebut terlihat sangat jelas di layar ponsel. Dan sedang merengut pada Talita. Talita segera membeberkan alasan panjang kali lebar pada Thalia. Sekaligus menggoda Thalia dan Daniel yang benar-benar tampil serasi malam ini. Talita jadi ingin cepat-cepat menikah dengan Zain. Setelah mendapat restu dari Papa Hans tentu saja. Buruan nikah juga, Kak. Kan calonnya sudah ada. Baiklah, itu suara Anne, si ember dan menyebalkan. Anne selalu saja mengadukan ke semua anggota keluarganya. Kalau tahu sedikit saja informasi tentang apapun. Dan Talita sangat malas berdebat dengan adiknya yang menyebalkan tersebut. Meskipun sebenarnya Talita sangat menyayangi Anne. Nggak usah sok tahu kamu, Anne. Sergah Talita bersungut-sungut pada Anne yang tidak tampak wujudnya di layar ponsel. Tapi cerocosannya terus saja terdengar dan tak berhenti meledek Talita. Benar-benar menyebalkan. Sedang video call dengan siapa? Tanya Zain yang sudah duduk di hadapan Talita. Sepertinya kekasih Talita itu sudah selesai melakukan pertemuan dengan rekan bisnisnya. Anne, Thalia, dan semuanya. Mereka sedang di resepsi pernikahan Thalia dan Daniel. Jawab Talita berbisik pada Zain. Hayo, sedang bisik-bisik sama siapa itu? Pasti calon suaminya. Mana? Kasih lihat ke sini. Biar Mom dan Dad bisa lihat juga sekalian. Cerocos Anne yang kini wajahnya sudah memenuhi layar ponsel Talita. Aku akan pura-pura tidak mendengar cerocosan konyolmu itu. Aku mau pergi dulu, ada urusan. Bye semua. Talita melambaikan tangan pada semua anggota keluarganya. Yang sedang berkumpul di acara pernikahan Thalia. Talita benar-benar bisa merasakan kehangatan keluarga Hale dari sini. Sudah selesai? Tanya Zain pada Talita yang terlihat melamun. Pria itu sudah menggenggam erat tangan Talita. Iya, sudah, kau. Talita balik bertanya pada Zain. Aku juga sudah selesai. Ayo jalan-jalan. Ajak Zain yang sudah bangkit berdiri dan membimbing Talita untuk ikut berdiri juga. Zain merangkulkan lengannya pada Talita, dan dua sejoli tersebut segera meninggalkan restoran. Untuk selanjutnya berjalan-jalan menikmati suasana sore di kota Paris. Acara resepsi pernikahan Thalia dan Daniel sudah berakhir beberapa saat yang lalu. Para tamu undangan juga sudah membubarkan diri. Hanya tinggal beberapa orang saja di lokasi acara serta para pekerja dari wedding organizer. Yang mulai membongkar hiasan. Kita langsung pulang ke apartemen. Aku punya kejutan untukmu. Bisik Daniel pada Thalia.
Saat ini keduanya sedang berada di ruang ganti. Dan Thalia sedang melepas beberapa aksesoris yang melekat di kepalanya. Rasanya tidak nyaman jika harus pulang dengan memakai gaun pengantin lengkap begini. Daniel juga sudah menanggalkan jasnya, dan kini hanya mengenakan kemeja polos. Tutup pintunya dan keluarlah, aku mau ganti baju, titah Thalia pada Daniel. Daniel tersenyum tipis sebelum beranjak dari duduknya dan menutup pintu ruangan tersebut. Namun pria itu tidak keluar dan tetap berada di dalam ruang ganti. Bukankah aku tadi menyuruhmu untuk keluar? Thalia menatap pada Daniel yang kini juga sedang melempar tatapan aneh pada Thalia. Aku sudah sah menjadi suamimu, jika kau lupa. Daniel mengerling nakal pada Thalia. Jadi rasanya tidak masalah jika aku melihatmu berganti baju. Daniel sudah mendekat ke arah Thalia sekarang dan menurunkan resleting gaun pengantin Thalia. Daniel, Thalia berjenggit kaget. Tidak perlu malu, oke. Daniel menciumi punggung mulus Thalia yang kini sudah terbuka dan terpampang dengan jelas. Aku hanya ingin berganti baju, Daniel, dan kita tidak sedang di apartemen. Thalia menggelinjang kegelian karena ulah nakal Daniel. Aku sudah mengunci pintunya, jadi kau tenang saja, tidak akan ada yang mengintip. Kedua tangan Daniel sudah bergerilya, dan menyusup masuk ke dalam gaun Thalia yang masih setengah terbuka. Daniel, berhenti. Thalia memperingatkan Daniel yang baru beberapa saat yang lalu resmi menjadi suaminya. Aku tidak bisa berhenti. Bibir Daniel masih tak berhenti menciumi setiap jengkal punggung polos Thalia. Kita lanjutkan di apartemen. Pinta Thalia memberikan ide, karena Daniel sudah semakin menggila. Kita lakukan di sini sebentar sebelum lanjut ke apartemen. Sergah Daniel yang sudah berhasil menarik turun gaun pengantin Thalia. Daniel, kau gila. Pekik Thalia yang langsung dibungkam oleh ciuman bertubi-tubi Dutch Daniel. Tak cukup sampai di situ. Daniel juga langsung mendorong tubuh Thalia. Hingga terduduk di sofa yang tak jauh dari tempat mereka semula. Seakan tak ingin membuang waktu. Daniel melepaskan sendiri kemeja dan celananya dengan membabi buta. Daniel, jangan di sini. Thalia masih mencoba berontak. Rasanya aneh sekali jika mereka bercinta di ruang ganti seperti ini. Meskipun juga tak ada yang melihatnya. Daniel. Thalia menahan tubuh Daniel yang kini sudah menindihnya. Tubuh Thalia dan Daniel kini sudah sama-sama polos. Dan hanya ada underwear di bagian bawah tubuh mereka, yang menutupi bagian paling intim dari tubuh masing-masing. Daniel menyandarkan kepalanya di dada Thalia yang tak tertutupi sehelai benang pun. Dan pria itu menarik nafas panjang berulang kali. Kau benar, sebaiknya kita pulang dulu ke apartemen sebelum lanjut melakukannya hingga pagi. Gumam Daniel. Oh, ya ampun, jangan lagi. Yang ini membuatku gemas, gumam Daniel. Sudah cukup, Daniel. Thalia berusaha mengangkat kepala Daniel dari atas dadanya. Sedikit lagi, aku masih gemas. Daniel tetap keras kepala. Ini sudah larut, dan aku mengantuk. Ayo pulang dan tidur. Rengek Thalia yang kini hanya bisa pasrah dan agen apapun yang dilakukan oleh Daniel.
Kau pikir kau akan bisa tidur malam ini? Daniel sudah selesai dengan kegiatannya. Aku lelah. Oke, Talia menatap melas pada Daniel. Kita bisa melakukannya besok atau besoknya, atau besoknya lagi. Bukankah kau cuti seminggu? Cecar Talia lagi meminta pengertian dari Daniel. Kita akan lembur malam ini. Ucap Daniel seraya membantu Talia untuk bangun. Daniel segera memakai kembali celana dan kemejanya. Sementara Talia meraih baju ganti dari dalam tas dan juga memakainya dengan cepat. Tunggu, kau tidak pakai bra? Tanya Daniel bingung. Untuk apa memakainya, jika nanti kau juga akan memaksa untuk melepasnya? Jawab Talia santai seraya meraih sebuah kardigan. Karena baju ganti yang kini Talia kenakan adalah sebuah baju terusan tanpa lengan. Kau benar, Daniel terkekeh. Setelah membereskan sedikit gaun pengantinnya yang tadi teronggok di lantai, Talia dan Daniel segera keluar dari ruang ganti tersebut. Dan turun ke lantai 1 yang kini juga sudah sepi. Talia, Daniel. Sapa Mom Bele yang kini suat menghampiri pesanak pengantin batu tersebut. Kami akan pulang ke apartemen Daniel, Mom. Ujar Talia melapor pada Mom Bele. Baiklah kalau begitu, supir sudah siap di depan untuk mengantar kalian berdua. Tutur Mom Bele yang langsung disambut oleh anggukan kepala dari Daniel dan Talia. Kami pulang dulu, Mom. Talia memeluk sang Mom. Dan Daniel mencium punggung tangan Mom Bele untuk berpamitan. Keduanya juga berpamitan pada Dad Devan. Yang ada di dekat pintu masuk dan sedang berbicara dengan beberapa pekerja. Yang masih membongkar hiasan sebelum pergi meninggalkan Rainer's Resto. Paris. Talita membawa sepiring irisan buah ke ruang tengah apartemennya. Di mana Zain sedang duduk di sana, dan memilih-milih film yang akan ia tonton bersama Talita malam ini. Film horor. Zain menunjukkan sebuah film horor pada Talita. Kau akan membuatku menjerit semalaman dan bermimpi buruk. Protes Talita yang langsung mengganti film horor pilihan Zain dengan film lainnya. Film romantis, ya ampun, membuat mengantuk saja. Gantian Zain yang melayangkan protes. Agar kau semakin romantis, sahut Talita yang sudah menghenyakkan dirinya di sofa di samping Zain dan memeluk lututnya. Zain segera menarik kepala Talita ke dalam pelukannya, dan sesekali menyuapi kekasihnya tersebut dengan irisan buah yang tadi disiapkan oleh Talita. Zain dan Talita begitu menikmati film romantis yang kini mereka tonton. Hingga akhirnya Talita yang sejak tadi menyandarkan kepalanya di dada Zain tertidur pulas di sana. Sepertinya kekasih Zain itu benar-benar lelah dan mengantuk. Setelah seharian tadi mereka jalan-jalan berkeliling kota Paris. Zain mengusap lembut kepala Talita, sebelum membopong gadis itu dan membawanya masuk ke dalam kamar. Zain menarik selimut untuk menutupi tubuh Talita yang sudah tidur nyenyak. Tak lupa Zain juga mencium kening kekasihnya tersebut. Sebelum mematikan lampu dan keluar dari kamar Talita, Zain membereskan piring bekas irisan buah tadi dan mematikan televisi. Pria itu merebahkan tubuhnya di sofa ruang tengah apartemen milik Talita, dan membentangkan selimut untuk menutupi tubuhnya sendiri.
Zain juga lelah dan mengantuk sekarang. Jadi Zain akan tidur dan beristirahat sebelum memberikan sebuah kejutan besar untuk Talitha besok. Mobil yang mengantar Thalia dan Daniel sudah tiba di depan lobi gedung apartemen Daniel. Daniel mengeluarkan sebuah kain panjang warna hitam dari saku celananya. Untuk ia pakai menutup mata Thalia. Apa ini, Daniel? Tanya Thalia bingung karena Daniel yang tiba-tiba memaksa untuk menutup matanya. Sudah aku bilang, kalau aku punya kejutan untukmu. Jadi aku harus menutup matamu, agar ini benar-benar menjadi kejutan. Jawab Daniel yang sudah selesai mengikatkan kain hitam tadi untuk menutupi kefua mata Thalia. Daniel segera membimbing Thalia, yang baru beberapa jam yang lalu sah menjadi istrinya untuk turun dari mobil. Lalu berjalan masuk ke lobi gedung dan selanjutnya masuk ke dalam lift. Jangan meninggalkanku sendirian di lift, oke? Tangan Thalia masih meraba-raba sekitarnya mencoba menerka-nerka kemana Daniel akan membawanya. Tentu saja tidak, sayang. Daniel mendekap kedua pundak Thalia. Sebentar lagi kita sampai, sambung Daniel lagi yang masih setia mendekap Thalia. Bunyi lift yang menandakan mereka sudah sampai di lantai tujuan, sudah terdengar. Daniel membimbing Thalia dengan perlahan untuk keluar dari lift. Boleh aku buka penutup matanya sekarang? Thalia merasa benar-benar penasaran. Tidak, kita belum sampai. Cegah Daniel yang baru mengetikkan password apartemennya. Masih sambil menggandeng Thalia agar istrinya itu tidak terjatuh atau menabrak sesuatu. Baiklah, ayo jalan pelan-pelan. Bimbing Daniel yang sudah membuka lebar pintu unit apartemen miliknya. Dan membawa Thalia masuk ke dalam. Aroma bunga mawar langsung menyeruak masuk ke indera penciuman Thalia. Kita di mana? Aromanya segar sekali. Thalia semakin merasa penasaran. Kita lepas dulu sepatumu, oke. Daniel membantu untuk membuka flat shoes yang dikenakan Thalia. Dan meletakkannya di rak dekat pintu masuk. Saat itulah, Thalia bisa merasakan kelopak bunga menyentuh telapak kakinya. Dan menimbulkan sensasi geli menyenangkan. Boleh aku buka sekarang penutup mataku? Tanya Thalia lagi sedikit memaksa. Masih belum. Daniel membawa Thalia semakin masuk ke dalam apartemennya. Ke arah ruang tengah yang kini bertabur kelopak bunga mawar. Tidak hanya ruang tengah sebenarnya. Hampir semua sudut apartemen yang tak terlalu besar ini bertaburan kelopak bunga mawar sekarang. Daniel mematikan lampu ruangan dan menyalakan beberapa lilin yang juga sudah ia siapkan. Suasana remang-remang dengan semerbak aroma mawar yang benar-benar menciptakan suasana romantis. Bisa aku membuka mataku sekarang, Daniel? Tanya Thalia sekali lagi karena Thalia sudah benar-benar penasaran sekarang. Ya, bukalah matamu. Daniel menarik lepas penutup mata Thalia. Seraya menyatukan bibirnya dengan bibir Thalia yang sudah menggodanya sedari tadi. Kenapa ruangan ini gelap, Daniel? Tanya Thalia di sela-sela ciumannya bersama Daniel. Thalia sudah mengalungkan kedua lengannya di leher Daniel sekarang. Berbeda dengan Daniel yang kini menangkup lembut wajah Thalia. Dan memperdalam ciuman di antara mereka. Tangan kanan Daniel sudah turun menyusuri sisi tubuh Thalia.
Daniel, pekik Talia yang langsung melepaskan tautan bibirnya dengan bibir Daniel. Kenapa? Daniel mengerling nakal pada Talia. Talia hanya menundukkan wajahnya dan jemarinya mulai menyusuri dada bidang Daniel. Membuka satu persatu kancing kemeja yang ada di sana. Bersamaan dengan gerakan Daniel yang sudah meraih ujung gaun Talia. Dan menyentaknya ke atas hingga terbuka dan menampakkan isi di dalamnya. Kita akan melakukannya dengan berdiri di sini. Tanya Talia sedikit terkekeh. Tentu saja tidak. Daniel sudah mengangkat Talia dan membimbing kedua tungkai Talia agar melingkari pinggangnya. Talia mengeratkan pegangannya di bahu Daniel. Berusaha menahan tubuhnya sendiri agar tidak jatuh merosot. Saat Daniel mulai melangkah dan membawanya masuk ke dalam kamar, Daniel mendaratkan tubuh Talia yang sudah setengah nak di atas ranjang dengan perlahan. Suami Talia itu lanjut menciumi wajah Talia. Daniel. Desah Talia di tengah nafasnya yang kian memburu. Aku di sini, sayang. Daniel mendongakkan wajahnya dan menatap penuh cinta ke dalam mata Talia yang sudah dipenuhi oleh kabut gairah. Kau menyukainya, bukan? Daniel kembali mencecap bibir Talia yang setengah terbuka. Dan menyusupkan lidahnya masuk ke dalam bibir mereka itu. Talia menatap sayu ke dalam mata Daniel yang kini juga tengah menatapnya. Daniel berdiri dengan cepat, melepaskan apapun yang menutupi tubuhnya dan tubuh Talia. Daniel sudah pernah menikmati tubuh ini sebelumnya. Dan ini bukan yang pertama untuk Daniel dan Talia. Tapi mengapa degup jantung Daniel rasanya masih tak karuan begini? Kau sedang apa, Daniel? Tanya Talia yang wajahnya sudah bersemu merah. Karena tatapan Daniel yang seakan siap melahapnya malam ini. Daniel tersenyum pada Talia, sebelum pria itu mendekat dengan perlahan ke arah Talia. Talia terus mengamati wajah Daniel yang intens bergerak di atasnya. Saat Talia merasakan sebuah kenikmatan yang membuat kepalanya serasa melayang. Rengah-engah kedua sejoli tersebut berusaha bernafas. Di antara kenikmatan yang semakin terasa di setiap sendi tubuh mereka. Bersambung.